Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi di Fakta Sejarah. Masih melanjutkan kisah dari @cerita_setan atau Mas Kalong. Beliau menuliskan ini dengan sangat luar biasa. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, teman-teman bisa follow dulu ya akun Twitter beliau, Kalong @cerita_setan dan @pusarawaktu. Untuk linknya nanti ada di deskripsi. Mari kita mulai. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya bagian berikutnya. Tanpa menunggu Rohmadi dan kedua anak yang biasa berada di madrasah saat sore, Rahmi segera bergegas pergi. Rahmi lagi-lagi menyusuri jalanan sepi yang ia lewati siang tadi. Namun kali ini ia terlihat berbeda. Mulai dari wajah hingga laju kendaraannya, seperti tergesa dan berburu dengan waktu. Hingga tak berapa lama, akhirnya Rahmi sampai di tempat yang ia tuju. Tempat yang sangat dirinya cintai, tempat yang sudah memberikan dirinya banyak hal, tempat di mana bakal mengawali dari rangkaian kengerian dan kesadisan yang terlahir dari rasa sakit hati, hingga harus menjadikan rumah Prabon, peninggalan orang tuanya, sebagai neraka tersembunyi. Srek, srek, srek. Langkah Rahmi saat kakinya mulai menapaki halaman berumput tipis. Wajahnya datar, matanya menyorot penuh keberanian. Meski saat itu langit mulai gelap, ia terus saja mengayunkan kakinya menuju area belakang, melewati sisi kiri rumah yang berbatas dengan jalan tembus ke arah desa sebelah. Rahmi baru menghentikan langkah ketika kakinya tepat berdiri di ambang pintu belakang. Ia tahu dan sangat hafal jika hanya pintu belakang yang bisa ia lewati untuk bisa masuk ke dalam rumah. Dan tak lama hal itu pun terbukti saat dengan mudahnya ia membuka daun pintu kayu yang sudah terlihat kusam, hening dan gelap. Suasana di dalam rumah yang hampir 5 tahun tak berpenghuni setelah ibu Rahmi meninggal membuat kesan seram dalam rumah itu sangat kentara di kala waktu malam. Namun hal itu tidak berlaku bagi Rahmi. Dalam pikiran Rahmi saat itu hanya ingin segera menyelesaikan salah satu ritual persekutuannya agar dirinya bisa segera membalas sakit hati dan tak kehilangan tempat di mana ia dilahirkan. Setapak demi setapak Rahmi melangkah, menyusuri, melewati ruang demi ruang gelap tanpa cahaya. Ia begitu gesit dan sangat mengenal di tiap sudut hingga memudahkannya untuk sampai di salah satu ruangan sedikit lebar yang menjadi tujuannya. Di tempat itu Rahmi mengeluarkan bungkusan yang ia tenteng sedari rumah. Ia memeriksa satu persatu, meraba guna memastikan. Sebentar Rahmi menghidupkan 3 buah lilin yang ia bawa, menjadikan ruangan seperti sebuah kamar sedikit terang. Ia kemudian duduk bersila, menghadap satu cawan berukuran sedang dan sebuah tungku. Kepulan asap seketika menyebar, berasal dari 7 buah dupa yang baru saja ia bakar dan ia letakkan di dalam tungku. Tak lama, bau menyengat aroma dupa itu berbaur dengan wangi bunga 3 warna yang Rahmi serak di atas cawan. Rahmi sejenak menunduk, memejamkan mata, seraya bergumam lirih, membaca bait-bait kalimat yang diajarkan Mbah Sali. Gemuruh deru angin menjadi sebuah tanda, juga menjadi akhir bibir Rahmi melafazkan untayan kata bermakna sebuah mantra. Setelahnya, Rahmi pun segera membuka mata, menatap tajam pada kepulan asap dupa sebelum mengedar ke sekeliling. Tepat di saat suara gemuruh angin berhenti, mata Rahmi mendapati beberapa sosok telah berada di ruangan itu. Ia sebentar terperanjat, kaget melihat apa yang telah ia lakukan. Mampu mengundang makhluk-makhluk menakutkan yang selama ini belum pernah dirinya lihat secara langsung. Ada sedikit kengerian dalam hati Rahmi.
Ketika ia mengalihkan pandangannya ke arah sudut kanan ruangan bercahaya lilin itu, di mana ia melihat 3 sosok berwajah hancur mengelupas berdiri dan tengah menatapinya dengan tajam. Perasaan ngeri itu bukan karena Rahmi takut dengan bentuk mereka, melainkan dengan wajah-wajah mereka yang seperti tak asing dan sangat dirinya kenal. Waktunya kamu menyatu, Nduk. Rahmi tersentak. Ia menengadahkan wajahnya ke atas sebentar. Setelah mendengar seruan perintah tak berwujud. "Baik, Mbah," sahut Rahmi yang tersadar bila itu suara dari Mbah Sali yang memberitahunya bila harus segera menyelesaikan ritual. Buru-buru Rahmi meraih secaru bunga di atas cawan, menyuapkan ke dalam mulut dan mengunyahnya. Sebentar kembali ia memejamkan mata, dan tak lama kunyahan aneka bunga tersembur dari mulutnya menyebar seantero ruangan. Hal itu langsung membuat suasana lagi-lagi bergemuruh, memunculkan hawa panas serta aroma anyir menyengat, menyambut kemunculan sesosok wanita bergaun putih panjang lusuh dengan juntayan rambut acak-acakan yang tepat bersimpuh di hadapan Rahmi sambil melototkan 2 bola matanya. Setelah ritual malam itu, kehidupan Rahmi kembali seperti semula. Ia juga telah mulai pada profesi biasanya sebagai seorang pedagang. Seperti halnya pagi itu, tepat hari ketiga, Rahmi telah bersiap dengan barang dagangan bertumpuk di keranjang belakang motornya. Ia pun segera berangkat mengais rezeki setelah berpamitan dengan Rohmadi serta 2 anaknya. Suasana pedesaan yang masih sedikit gelap dan berhawa dingin tak menghalangi niat Rahmi untuk menembusnya. Setibanya ia di pasar antar desa, Rahmi melihat suasana sudah begitu riuh ramai. Ia pun segera menggelar dagangannya di lapak yang sudah dirinya huni bertahun-tahun, dan sempat ia tutup selama 3 hari. Hari itu adalah hari pertama Rahmi berjualan setelah ia melakukan persekutuan ganda, dan dimulai dari saat matahari menyembul. Keanehan dirasakan Rahmi. Lama semakin lama, keanehan itu membuat Rahmi riang. Pasalnya, hari-hari biasa ia berjualan biasanya akan sampai pada waktu siang untuk bisa mendapat untung. Bahkan, terkadang harus menjual barang dagangannya sedemikian murah agar bisa laku supaya minimal bisa mengembalikan modal. Tapi pagi itu, dirinya tak butuh waktu berjam-jam untuk bisa menjual habis barang dagangannya. Sontak, hal itu mengundang perhatian beberapa teman dan penjual lainnya sekitar tempat Rahmi berjualan. Ada sebagian yang menganggap hal itu hanya kebetulan nasib baik Rahmi, tapi tak sedikit mulai menaruh rasa curiga. Rasa heran juga tak luput dari benak Rohmadi. Dirinya yang belum sempat berangkat ke tempatnya mengajar, namun sudah mendapati sang istri telah pulang dengan keranjang kosong. "Cepet banget, Dek, jam segini sudah pulang?" tanya Rohmadi mencoba memastikan. "Lah, orang jualan kalau barang dagangan habis ya pulang, Thomas," jawab Rahmi sedikit ketus. Mendengar jawaban istrinya yang tak seperti biasa, Rohmadi hanya diam. Ia memang merasakan betul bila dalam 3 hari terakhir mendapati perubahan sangat kentara pada diri istrinya. "Ya sudah, Dek, aku berangkat dulu. Anak-anak juga sudah siap," pamit Rohmadi yang telah siap dengan tas hitamnya serta 2 anaknya yang juga telah berseragam rapi. "Iya," singkat dan dingin jawaban yang keluar dari bibir Rahmi. Ia bahkan terkesan acuh pada kedua anaknya, membuat Rohmadi hanya bisa menarik nafas panjang sambil berlalu. Selepas kepergian suami dan anaknya, Rahmi terduduk diam di ruang tamu. Matanya menyorot nanar ke jalan depan rumahnya, seperti tengah mengolah pikiran. Hal itu berlangsung hingga beberapa puluh menit lamanya, dan baru tercairkan saat sebuah motor berpenumpang 2 lelaki berhenti di halaman rumahnya. Bu Rahmi, maaf pagi-pagi mengganggu. Tadinya kami mencari Ibu di pasar, tapi kata pedagang sebelah Ibu, Bu Rahmi sudah pulang, makanya kami langsung ke sini."
ucap salah satu lelaki setelah mengucap salam dan berbasa basi sebentar. Iya, saya juga baru pulang. Kalau boleh tahu, ada apa Pak Bekel mencari saya? Jika menyangkut urusan rumah Prabon, sudah bukan lagi urusan saya, jawab Rahmi sedikit sinis. Bener Bu, tapi ini selaku pihak yang akan membeli, ingin bertemu Ibu dahulu, ujar Pak Mirat, atau biasa dipanggil Pak Bekel. Mendengar hal itu, Rahmi langsung mengalihkan pandangannya pada seorang lelaki yang duduk di samping Pak Bekel. Apa Pak Sukir yang mau membeli rumah itu? Tanya Rahmi pada lelaki yang ia tahu bertempat tinggal di desa sebelah. Rencananya begitu Mbak Rahmi, jawab Sugir, salah satu orang mapan di desa Gading Sari, nama samaran desanya ya, yang ingin membeli rumah Prabon. Ia pun kemudian menjawab panjang lebar alasan membeli serta tujuannya datang menemui Rahmi. Di samping memastikan tak ada lagi sengketa, ia juga sudah berencana untuk memindahkan barang-barang di dalam rumah yang sebagian dirinya dengar adalah milik Rahmi. Untuk itu, ia meminta izin pada Rahmi untuk mengemasinya. Rahmi sendiri tak keberatan dengan semua rencana dari Sugir. Selintas, tak terlihat sedikit pun amarah maupun penyesalan di wajah Rahmi, membuat Pak Bekel yang sedari awal mengamati merasa heran akan perubahan sikap Rahmi. Bertolak dengan beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, setelah sang tamu berpamitan dan beranjak pergi, seringai sinis seketika menghias dari sudut bibir Rahmi. Di sisi lain, menjelang sore, suasana sedikit riuh, tak biasa terlihat di rumah Prabon peninggalan orang tua Rahmi. Beberapa lelaki berpakaian rapi tampak berdiri sembari memperhatikan tiap-tiap sudut bangunan dengan wajah serius. Terkadang, salah satu dari lelaki itu berteriak, mengarahkan tempat orang berpakaian kotor yang keluar masuk rumah, seraya membawa barang-barang dari dalam. Hal itu berlangsung cukup lama dan sempat menarik perhatian warga yang kebetulan melintasi jalan depan rumah itu. Para warga beranggapan bila status rumah itu telah aman dari sengketa dan sudah berpindah tangan. Namun, tanpa mereka tahu, tanpa mereka sadari, jika sore itu adalah lonceng pertama sebuah tragedi kematian. Oh iya Pak Broto, tadi pagi saya sama Pak Wirat sudah menemui Mbak Rahmi dan sudah setuju jika barang-barang miliknya saya kemasi. Jadi bila barang-barang milik Bapak sudah tak ada lagi, saya minta tolong pada pekerja Bapak buat sekalian mengemas barang milik Mbak Rahmi, ucap seorang lelaki berkemeja polos pada lelaki berkumis tebal. Broto, tentu, silakan Pak Sugir. Tapi kalau tak salah, barang-barang milik Rahmi cuma ada di satu kamar saja. Itu pun tak banyak Pak, sahut Broto pada Sugir. Selesai berucap, Broto kemudian mengajak Sugir masuk dengan ditemani Pak Wirat. Ketiganya kemudian berjalan menuju satu ruangan berpintu kayu motif bagian tengah. Tak lama, Broto memanggil dua anak buahnya untuk membuka pintu guna memeriksa isi di dalamnya. Satu keanehan seketika dirasa Broto saat dengan mudahnya pintu yang dirinya tahu biasa terkunci terbuka, dan keanehan itu menjadi rasa keterkejutannya manakala mendapati dalam kamar kosong hanya berisikan sebuah lemari kayu lapuk. Kenapa Pak? Kok seperti bingung? Tanya Pak Wirat seperti mengetahui kekagetan Broto. Tidak apa-apa Pak Bekel, cuma heran barang-barang Rahmi kok sudah tidak ada. Padahal kunci rumah ini dan semua yang ada di dalamnya tak pernah aku sentuh atau mengambilnya, jawab Broto masih dengan kening berkerut. Sudahlah, nanti akan saya tanyakan pada Rahmi, sambung Broto yang tak ingin larut dalam rasa herannya. Broto akhirnya mengajak Sugir dan Pak Wirat keluar dari kamar. Namun sebelum itu, ia memerintahkan dua anak buahnya untuk tetap mengeluarkan lemari lapuk yang menjadi satu-satunya barang milik Rahmi di dalam kamar itu. Ketiganya melangkah keluar, berniat untuk melanjutkan kesepakatan yang baru tercapai secara lisan. Akan tetapi, baru saja langkah ketiganya mencapai lantai teras, satu jeritan melolong mengejutkan mereka.
Buru-buru mereka serentak membalikkan badan dan segera menghampiri sumber suara, yang ternyata berasal dari kamar tempat dua orang yang ingin memindah lemari milik Rahmi. Seketika wajah Broto, Pak Wirat, dan Pak Sugir berubah panik memucat menyaksikan genangan darah di lantai yang berasal dari kepala dan tubuh salah satu pekerja Broto. "Ada apa, Sar? Kenapa, Angga?" seru Broto penuh kepanikan pada salah satu pekerjanya yang dirinya perintahkan untuk memindahkan lemari. "Nggak tahu, Pak. Tadi dia terpleset dan jatuh. Saya kira nggak apa-apa, tapi kok malah seperti ini keadaannya," jawab anak buah Broto. Kepanikan langsung menyelimuti seluruh orang yang ada di tempat itu. 3 orang pekerja dan dibantu Pak Bekel segera mengangkat tubuh bersimbah darah milik salah satu pekerja Broto serta membawanya keluar. Namun hal itu telah terlambat sebab tubuh lelaki berumur 35-an sudah tak lagi bernyawa. Sontak saja kejadian itu menggemparkan warga sekitar. Mereka yang melihat langsung mayat Angga, pekerja Broto, seolah tak percaya dengan penyebabnya. Apalagi menilik matanya yang melotot seperti ketakutan, membuat asumsi orang-orang pun beragam. Suasana sedikit tenang setelah mayat Angga dibawa untuk diserahkan pada keluarganya. Terlihat hanya beberapa orang yang masih tertinggal di rumah itu, salah satunya Pak Wirat. Ia menerima tugas dari Broto untuk menemani 3 pekerja yang akan membersihkan kondisi rumah, termasuk darah Angga. Hari semakin gelap, azan maghrib telah selesai berkumandang, menandakan waktu siap berganti warna dengan alam yang juga berubah cuaca. Menyadari hal itu, Pak Wirat bersegera menyuruh 3 orang pekerja yang masih terlihat sedih, bercampur takut untuk menyelesaikan perintah Broto. Kemudian, ketiganya masuk dengan bermodalkan lampu Petromax dan senter di kepala. Saat tiba di kamar tempat meninggalnya Angga beberapa jam lalu, hawa aneh langsung dirasakan Pak Wirat dan 3 orang pekerja yang masih berbaju kotor. Mereka terdiam, membisu, dan hanyut dalam pikiran masing-masing, merasai keanehan dalam kamar, terutama pada lantai yang akan mereka bersihkan. Sangat jelas di mata keempatnya saat itu, yang terbantu dari cahaya lampu dan senter, tak ada lagi genangan darah yang mengotori, bersih. Yang ada hanya bekas tapak-tapak kaki tak beraturan. "Pak!" seru salah satu dari ketiga pekerja pada Pak Wirat, seakan menegaskan keadaan. Pak Wirat sendiri hanya berpaling dan menatap ketiga pekerja tanpa berkata apa-apa. Ia yang juga melihat hal itu mulai tersusupi rasa takut. "Sudah, kita tinggalkan saja," ajak Pak Wirat akhirnya setelah berpikir sejenak. Mereka akhirnya berjalan meninggalkan rumah itu dengan perasaan bercampur antara bingung, sedih, dan juga rasa takut. Namun dari keempatnya, hanya Pak Wirat yang merasakan keanehan hingga menimbulkan kecurigaan atas semua rentetan kejadian di rumah Prabon itu. Di sisi lain, rasa duka mendalam benar-benar dirasakan keluarga Angga malam itu. Setelah prosesi pemakaman jenazahnya, seperti biasa warga sekitar berduyun-duyun datang untuk ikut mendoakan. Tak terkecuali Rohmadi yang dianggap salah satu orang yang mengerti tentang agama. Dari mulai awal, terjeda sebentar acara doa, hingga akhir acara, sebagian orang masih terus membicarakan ihwal kematian Angga yang dianggap sedikit aneh. Akan tetapi, semua itu hanyalah sebatas pembicaraan tanpa tahu kebenarannya. Hal itu sedikit mengganjal dalam pikiran Rohmadi oleh sebab kematian Angga yang dianggap aneh. Tepat di dalam kamar bekas Rahmi dan dirinya sewaktu masih hidup bersama kedua orang tua Rahmi, atau pada masa Rahmi baru melahirkan Rosid. Rohmadi terus saja memikirkan kejadian itu hingga saat dirinya pulang bersama beberapa tetangganya. Ia terlihat banyak diam saat mereka membicarakan sembari berjalan beriringan. Tak lama setelah beberapa tetangganya telah sampai di rumah masing-masing, Rohmadi mempercepat langkah untuk segera sampai di rumahnya. Ia bertujuan untuk menanyakan perihal kejadian itu pada Rahmi
yang ia anggap tahu. Sebab saat kejadian, Rohmadi menduga Rahmi ada di rumah Prabon yang telah diambil alih oleh Broto, kakaknya. Namun, baru saja ia menginjak halaman rumahnya, mendadak langkah Rohmadi terhenti. Sejenak ia berdiri mematung, menatap lurus ke arah sudut kiri rumahnya, tempat sebuah bayangan berkelebat tertangkap bola matanya. Rohmadi akhirnya memutuskan untuk menghampiri, berjalan mengendap, menapaki halaman berpasir dengan perasaan tegang. Tapi saat tiba di sudut tempat matanya melihat sekelebat bayangan, Rohmadi tak menemukan apa-apa. Yang ada hanya rimbunan bunga pagar hasil tanamannya sendiri, berpenerangan redup dari sorotan lampu yang bergantung di sudut atas. Beberapa puluh detik Rohmadi masih terus mengamati sekeliling. Ia baru membalikkan badan saat memastikan tak ada apapun. Akan tetapi, ketika kakinya menginjak ambang pintu, tiba-tiba saja hidungnya membaui satu aroma wangi khas bunga kuburan. Ia pun tersentak, mendapati wangi itu semakin pekat seperti bersumber di dekatnya. Rohmadi kemudian mencoba mencari sumber wangian yang sangat dikenalnya itu, menuntunnya untuk mengikuti hingga tanpa sadar kembali menyusuri sisi kiri rumahnya. Rohmadi baru tersadar dan seketika terkejut saat matanya menangkap sesuatu terseret di tanah tepat di ujung belakang bangunan rumahnya. Wajah Rohmadi pun spontan memucat saat mengetahui jika sesuatu yang terseret itu adalah untayan rambut hitam memanjang. Meski tersusupi rasa takut, Rohmadi tetap mencoba mencari ujung dari rambut berbau wangi bunga Kamboja itu. Dalam hati, tak henti-henti Rohmadi berdoa, sebab dirinya yakin jika sang pemilik rambut bukanlah manusia. Rohmadi terus mengikuti suara gemresek yang ditimbulkan juntayan rambut hitam menyapu tanah. Sampai beberapa langkah kemudian, tiba-tiba untayan rambut itu berhenti, membuat Rohmadi seketika ikut menghentikan langkahnya. Sejenak, Rohmadi terdiam menatapi rambut itu dan mengarahkan pandangan, mencoba mencari ujungnya. Namun, sampai sejauh mata melihat, ia tak menemukan sosok pemilik rambut itu. Yang terlihat hanyalah gelap di ujung tanpa terlihat apapun. Hal itu semakin membuat dirinya penasaran dan nekat ingin melihat, mengabaikan rasa takutnya yang ia tahan dengan doa. Akan tetapi, saat kakinya ingin melangkah mendekat serta menyusuri sepanjang juntayan rambut itu, harus tertahan oleh suatu sentuhan tangan dan seruan dari belakang. "Kamu ngapain di sini, Mas?" Terjingkat Rohmadi mendengar seruan di belakangnya. Ketegangan yang menyelimutinya sejenak mengendur kala ia memalingkan wajah dan mendapati Rahmi telah berdiri di belakangnya. Dek, aku tadi," sahut Rohmadi tergagap. Melihat hal itu, Rahmi segera menarik tangan lengan Rohmadi. Tanpa mampu menolak, Rohmadi akhirnya mengikuti. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Rohmadi sempat memalingkan wajah, memastikan kembali helaian rambut memanjang yang tak ia ketahui ujung maupun pemiliknya. Lagi-lagi Rohmadi tersentak. Ia sebentar menghentikan langkah saat matanya melihat rambut itu terseret melayang oleh sesosok bayang putih yang tak jelas rupa dan bentuknya, seperti menembus ke dalam rumahnya. "Mas, ada apa? Apa yang kamu lihat?" tanya Rahmi sedikit ketus. Dek, aku seperti melihat sesuatu. Aku merasa ada bahaya di rumah kita." Cepat Rohmadi bergegas menuju ke dalam rumah setelah menyingkap tangan Rahmi yang mengendur di lengannya. Namun, sesampainya Rohmadi di dalam, ia tak menemukan hal aneh. Ia kemudian memeriksa seluruh ruangan dari sudut ke sudut, tapi tetap saja tak ada yang ganjil. Bahkan ketika ia masuk ke dalam kamar anaknya, keduanya terlihat sangat pulas dalam pangkuan mimpi. "Sebenarnya kamu ini kenapa, Mas? Dari sepulang tadi kok aneh?" ucap Rahmi kembali yang baru saja menyusul masuk. "Bener, Dek. Aku tadi melihat." Aku sulit menjelaskannya, Dek," jawab Rohmadi bingung. "Lihat apa? Kamu kayaknya yang aneh, Mas. Dari tadi aku di rumah tidak melihat apa-apa kok.
dan juga tidak merasakan kalau ada bahaya? Sahut Rahmi sedikit mengeraskan suaranya. Tapi dek, sudahlah sih mas, aku mau istirahat. Kali ini Rohmadi hanya terdiam. Ia menyadari bila pun hal itu diteruskan akan menjadi perdebatan. Meski dalam hatinya masih begitu yakin dengan apa yang baru saja ia lihat, Rohmadi akhirnya memutuskan untuk menyusul beristirahat di dalam kamar. Berbaring di sisi Rahmi yang seperti sudah terlelap membelakangi. Hal itu memunculkan gemuruh rasa sesak di dada Rohmadi. Sebab dalam beberapa hari ini ia melihat sikap Rahmi sangat jauh dari sebelumnya. Rahmi yang sekarang di mata Rohmadi sangat acuh, tidak peduli dan seolah menganggap dirinya tak ada. Bukan saja pada dirinya, melainkan juga pada kedua anaknya. Pikiran Rohmadi semakin lama semakin terhanyut dalam keresahan, membuatnya lelah tanpa berujung. Hingga tanpa terasa matanya perlahan terkatup, dingin dan lembab. Tiba-tiba dirasakan menyapu kulit Rohmadi. Ia yang kembali membuka mata setelah entah beberapa menit, jam, terlelap, berniat untuk membungkus tubuhnya dengan selimut. Sesaat, tangan Rohmadi yang ingin menarik selimut terhenti. Ia tertegun sebentar sembari menajamkan telinganya yang baru saja tersusupi lamat-lamat suara gamelan dari arah belakang rumah. Suara itu semakin lama dirasa Rohmadi semakin jelas, membuatnya seketika bangkit dan beranjak dari ranjang. Rasa tak percaya Rohmadi akhirnya menuntun kakinya melangkah mencari sumber suara. Perlahan ia menyusuri lorong dalam rumah yang mengarah ke belakang. Sesampainya ia di ruang dapur, Rohmadi berhenti. Matanya mengedar, menatapi tiap letak longgar. Namun, hanya tumpukan serta deretan alat-alat dapur yang tertangkap netranya. Sekilas rasa ragu menyembul pada wajah Rohmadi. Ia beranggapan bila suara itu hanya halusinasinya kala tertidur. Tapi tak berapa lama, suara gamelan kenong itu kembali mengalun masuk ke dalam gendang telinga, membuatnya spontan terkejut, kaget, dan sempat menyurutkan kakinya 2 langkah ke belakang. Kalimat istighfar langsung meluncur dari bibir Rohmadi, menutupi rasa takutnya. Ia begitu yakin bila suara yang sangat jarang terdengar kini seperti berada di belakang rumahnya. Rohmadi sedikit tahu tentang suara itu, walau ia tak bisa menebak langsung dan pasti. Tapi satu keyakinan yang telah seluruh masyarakat di tempatnya percaya, jika suara gamelan kenong itu adalah tanda kemunculan makhluk Baronggo. Bahkan menurut beberapa sesepuh yang ia dengar, bila kemunculan Baronggo mengartikan adanya seseorang yang telah mengikat janji atau bersekutu dengannya. Berpikir sampai di situ, Rohmadi langsung membalikan tubuh, seraya terus berucap istighfar. Ia sebentar melihat ke dalam kamar anaknya, memastikan keduanya yang masih terlelap, kemudian buru-buru masuk ke dalam kamar. Tapi saat ia sampai di bibir ranjang, satu hal kembali mengejutkan dirinya. "Dek," kalimat khas panggilannya seketika meluncur saat matanya tak melihat sosok Rahmi berbaring di sisi kiri ranjang. Rasa cemas langsung menyeruak dalam batin Rohmadi. Ia khawatir jika istrinya ikut mendengar suara gamelan kenong yang masih samar terdengar. Sebab yang ia tahu, bila makhluk Baronggo sangat menyukai wanita telah bersuami. Rohmadi akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Rahmi. Ia berjalan ke arah depan, namun kosong. Kemudian kembali menuju ke belakang, tempat sumber suara itu berada. Tetapi, belum sampai kakinya menginjak lantai dapur, telinganya tak lagi mendengar suara gamelan kenong, malah berganti suara tapak langkah dan derit ranjang dari arah kamarnya. Buru-buru Rohmadi membalikkan tubuh, berjalan cepat menuju kamar guna memastikan, dan tepat apa yang ada di benaknya bila suara derit itu adalah sang istri yang sudah terbaring. Kelegaan sekilas menggurat di wajah Rohmadi. Kecemasannya memudar seiring degupan jantung yang telah teratur. Tapi setelahnya, saat tubuhnya ikut membaring di sisi Rahmi, satu bau arus bercampur wangi pandan tiba-tiba saja menelusup pekat di hidung. Hal itu berlangsung beberapa menit lamanya, membuatnya terduduk mencoba mengendus, mencari sumber aroma. Seakan tak percaya, Rohmadi yang menemukan sumber aroma wangi pandan
dan arus berasal dari tubuh istrinya. Berusaha merapatkan tubuh, tapi bau itu seketika menghilang bersamaan dengan tubuh Rahmi yang berbalik ke arahnya. "Mau ngapain, Mas?" ucap Rahmi saat sadar tubuh Rohmadi merapat ke tubuhnya. Enggak, Dek. Aku tadi cuma kepikiran kamu. Pas aku cari ndak ada," jawab Rohmadi memberi alasan. "Aku tadi ke kamar mandi, terus bentar lihat anak-anak," sahut Rahmi. "Sudahlah, aku mau tidur, sudah larut," sambung Rahmi seraya membalikkan badan, mengacuhkan Rohmadi yang masih terbengong. Malam itu akhirnya Rohmadi terlelap dalam benak penuh kejanggalan. Tanda tanya besar masih membekas lekat di pikirannya, sampai terbawa pada waktu ia melaksanakan 2 rakaat subuh serta dalam doa-doanya pagi menjelang. Seperti beberapa hari ke belakang, Rohmadi masih teracuhkan oleh Rahmi. Ia yang lebih dulu berangkat menuju pasar tak menyempatkan diri untuk sekedar berpamitan. Tatapan penuh arti dari kedua mata Rosyid dan Ratri terkadang membuat nyeri dadanya saat mereka menyaksikan kerenggangan antara dirinya dan Rahmi. Tapi hal itu selalu ia tutupi dengan berbagai macam alasan. Ia tak ingin membebani kedua anaknya dengan urusan yang tak seharusnya untuk diketahui. Semakin hari, Kejayaan semakin menaungi diri Rahmi. Dalam kurun waktu hanya 7 hari selepas kejadian tewasnya Angga, Rahmi tak hanya mampu mempekerjakan 2 orang pembantu, tapi ia juga berniat membuka usaha baru di pasar kota. Hal itu jelas memantik banyak reaksi dan kecurigaan yang membesar dari para sesama pedagang. Begitu juga dengan para tetangga yang melihat perbedaan jauh antara Rahmi yang dulu dan Rahmi yang sekarang. Mulai dari penampilan fisik hingga sosialisasi bermasyarakatnya yang tak lagi terjaga. Dari sekian banyak orang yang merasakan perbedaan Rahmi, Rohmadilah yang paling merasakan. Selain nafkah lahir yang tak lagi terurus, kebutuhan biologisnya pun terabaikan. Sering Rohmadi bertanya tentang perubahan sikap Rahmi, manakala keduanya berada di rumah dalam keadaan senggang. Namun itu malah memicu pertengkaran dengan Aki Rohmadi yang mengalah. Bukan karena ia menerima sikap Rahmi, tapi lebih memikirkan keadaan anak-anaknya. Ada satu alasan yang menguatkan dirinya untuk tetap bertahan dalam suasana tak nyaman rumah tangganya. Rohmadi berkeyakinan dan selalu mengatakan pada dirinya sendiri bila sang istri masih terpengaruh emosi dan kekesalan setelah kalah dalam urusan warisan, serta bakal kembali lagi seperti istrinya yang dulu. Akan tetapi, persepsi baiknya itu harus Rohmadi kubur dalam-dalam. Malam itu, sebagai seorang yang masih terbilang muda dan normal, Rohmadi ingin mendapatkan hak biologisnya dari Rahmi. Ia yang tengah berada di dalam kamar anaknya seperti biasa menemani sebelum tidur, segera bergegas setelah memastikan kedua anaknya terlelap. Langkah mantap Rohmadi seketika tertahan saat matanya tak menangkap sosok Rahmi di ranjang. Padahal beberapa menit yang lalu dirinya masih mendengar suara Rahmi tengah menghitung hasil usahanya di ruang tamu, kemudian berjalan menuju kamar. Sebentar menunggu, Rohmadi memutuskan mencari. Ia berjalan menuju ruang tamu, namun tak menemukan. Langkah Rohmadi akhirnya mengarah ke belakang, berharap menemukan Rahmi di tempat itu. Akan tetapi, baru satu langkah kaki Rohmadi menapak di lantai dapur, seketika tubuhnya terasa dingin. "Suara itu," gumam Rohmadi lirih. Saat itu ingin Rohmadi segera pergi dari ruang dapurnya. Ia menyadari akan kemunculan suara tetabuhan itu. Seketika membayang ketakutan dengan suara ketukan alat tetabuh yang didengar berbeda dari sebelumnya. Tapi Rohmadi mencoba sejenak bertahan. Ia tertegun dalam kebisuan, meresapi alunan gamelan yang kini beriring pelok, bukan lagi kenong. Iringan tetabuhan semakin lantang dan begitu berirama dalam pendengaran Rohmadi, membangkitkan satu rasa penasaran hingga mengalahkan rasa takutnya. Perlahan Rohmadi mengayunkan langkah, setapak demi setapak mendekat ke depan pintu. Ia sangat yakin jika tetabuhan itu berasal dari halaman belakang rumahnya.
Rohmadi sebentar terdiam sesampainya di depan pintu. Kemudian penuh keberanian merapatkan wajahnya pada daun pintu kayu yang terdapat celah-celah kecil di antara papan bersusun tegak. Hening, gelap, saat matanya mampu menangkap suasana di luar. Hal itu membuatnya bimbang dengan perasaan yakin juga pendengarannya. Tak puas dengan hanya melihat dari celah kecil, Rohmadi akhirnya memutar 3 kancing sebagai pengait pintu. Suara kriat saat pintu terbuka mengawali keterkejutan dan ketakutan Rohmadi. Seketika tubuh Rohmadi membeku, kakinya terpaku di ambang pintu, dengan mata seolah tertahan untuk menatapi pemandangan di depannya. Rohmadi tahu, sangat yakin bila apa yang dilihatnya bukan hal lazim, apalagi saat suara gamelan beriring pelok kembali mengalun, sembari memunculkan satu penari tanpa busana di tengah-tengah kerumunan sosok-sosok aneh. Rohmadi merasa dirinya telah masuk ke dalam alam lain. Beberapa menit melihat hal mengerikan itu, Rohmadi berjuang menggerakkan kakinya untuk kembali masuk, tapi baru akan bergerak, Rohmadi bersempat menahannya. "Rahmi, kamu!" Lirih dan seperti berbisik suara Rohmadi yang baru saja akan beranjak, tertahan oleh sosok penari yang tak lain adalah Rahmi. Lekat pandangan Rohmadi ke arah Rahmi yang tengah berlenggak-lenggok, mengabaikan sosok-sosok berbola mata juling tengah mengerumuni tarian Rahmi yang beralih menatap kepadanya. Selepas satu putaran tembang, suasana terasa sunyi lantaran alunan gamelan berhenti tepat bersamaan tarian Rahmi. Rohmadi kemudian melihat Rahmi menjatuhkan diri bersimpu di hadapan satu sosok bermata merah, nyalang, dan bertanduk. Pemandangan itu seketika membuat tubuh Rohmadi gemetar. Jiwanya goncang, tulang-tulang di tubuhnya seperti terlolosi melihat sang istri ternyata telah bersekutu dengan iblis. Gema tawa dari sosok di hadapan Rahmi sekali lagi menggetarkan jiwa Rohmadi. Ia tersungkur mundur sambil berusaha menjauh sebelum tubuhnya berangsur masuk ke dalam rumah. Mata Rohmadi terakhir sempat melihat tubuh polos sang istri dipikul oleh sosok-sosok wanita dan laki-laki berkulit pucat pasi menuju sebuah tandu berhias untayan manik-manik berkilau, di mana di tempat asing itu juga mata Rohmadi menangkap sosok makhluk yang selama ini hanya ia tahu dari ciri-cirinya saja, Baronggo. Satu kekuatan dengan lantunan doa seketika membangkitkan Rohmadi. Ia segera berlari menjauh setelah menutup rapat pintu belakang rumahnya. Rasa tercekam membuat Rohmadi langsung membalikan tubuh dan berlindung di balik selimut. Di samping rasa takut, satu kemarahan menusuk dalam relung hatinya, membuatnya menangis, menyesali dengan apa yang sudah ia lihat. Lelehan air mata dan keringat Rohmadi sejenak terhenti oleh satu sentuhan lembut menyusup dalam selimutnya. Perlahan, sentuhan itu bagai satu kekuatan seperti menarik tubuhnya. Rohmadi berpaling, terlentang, menatap sosok Rahmi yang telah berada di depan, duduk di sisi ranjang. Letupan amarah seketika menguap dari sorot bola mata Rohmadi saat jari-jari Rahmi menyusur dan mengusap wajahnya bersama senyuman mengembang. Aroma wangi dan arus juga tak luput tercium pekat di hidung Rohmadi dari tubuh sang istri. "Mas, maafkan aku. Ini aku lakukan demi anak-anak kita, kehormatan kita. Aku ingin kelak Rosyid dan Ratri tak seperti kita, dihina dan direndahkan. Untuk itu aku melakukan semua ini, agar aku bisa membalas sampai pada keturunannya." Pelan namun terdengar tegas ucapan Rahmi di telinga Rohmadi. Mendengarnya, amarah Rohmadi semakin membuncah. Namun hal aneh ketika terjadi pada seluruh tubuhnya. Mata Rohmadi melotot, mengerang berat, seakan ingin berteriak keras, tapi seperti tertahan di kerongkongan. Bukan hanya itu, tubuh Rohmadi seakan lumpuh, lemas tak berotot, dan tidak sedikit pun mampu untuk digerakkan. Menyaksikan itu bukan merasa iba,
Rahmi justru tersenyum seraya mengusapkan kembali tangannya ke seluruh tubuh Rohmadi. "Mas, ku minta kamu rela berkorban. Aku akan tetap merawatmu sampai tiba waktunya," ucap Rahmi pelan sambil mengusap lembut darah dan nanah yang tiba-tiba saja keluar dari bagian vital Rohmadi. Sementara itu di sisi lain, pagi menjelang, aktivitas sedikit berbeda terjadi di rumah Rahmi. Ia yang biasa hanya mengurus barang dagangan, kali ini tersibukkan kebutuhan dua anaknya. Meski ada bersitan rasa senang dari wajah dua bocah lugu itu, namun dari pancaran mata keduanya menyirat rasa tak nyaman. Pasalnya, sedari bangun tak melihat sosok Rohmadi yang biasa menemani mereka. "Ibu, Bapak kemana?" tanya Rosid yang sudah tak bisa membendung rasa penasarannya. "Bapak lagi sakit, makanya kalian berdua harus bisa belajar mandiri," jawab Rahmi sembari menata dua piring di atas meja. "Sakit kenapa, Bu?" sahut Rosid kembali. Teman-teman masih ingat Rosid yang disebut Uyut Latif dan bapaknya Holis dan Komala? Nah, ini dia, kakeknya Komala dan Holis waktu kecil, alias bapaknya Uyut Latif. Kita lanjut. "Sakit kenapa, Bu, Bapak?" tanya Rosid. Ibunya menjawab, "Sakit kepala sama badannya menggigil. Sudah, cepat makan, nanti ibu yang antar ke sekolah," suruh Rahmi pada dua anaknya. Rosid hanya terdiam, sedangkan Ratri menunduk seperti menyimpan sesuatu di balik kemurungan wajahnya. Kalau si Ratri teman-teman bisa tahu kan ya siapa si Ratri? Suap demi suap dilalui dua bocah tanpa keceriaan. Beberapa menit kemudian, keduanya bergegas melangkah ke depan yang ternyata telah ditunggu sang ibu. Sepulang mengantar Rosid dan Ratri, Rahmi menyempatkan diri memutar arah pulang, melewati jalan lain yang sedikit jauh, hingga tiba di persimpangan. Ia berhenti sejenak, menatap sinis ke arah rumah peninggalan orang tuanya yang telah menelan satu nyawa. Selang beberapa saat, Rahmi pun melanjutkan perjalanan, melaju pelan, sepelan sang mentari yang sudah muncul sempurna, siap menebar sengatan ke bumi. Wajah Rahmi sedikit menciut, kala ia tinggal beberapa meter dari rumahnya. Matanya melihat sesosok lelaki berperut buncit dengan setelan batik berdiri di halaman. "Ada apa, Kang? Pagi-pagi sudah kesini?" sapa Rahmi setelah ia sampai dan baru mematikan motornya. "Oh, kebetulan ada kamu, Rahmi. Aku kira kamu di pasar," sahut lelaki berkumis yang tak lain adalah Broto, kakaknya. Rahmi tak menyahut. Ia yang baru turun dari motornya segera melangkah dan membuka pintu. Namun belum sempat bibirnya berucap guna mempersilahkan masuk sang kakak, Broto terlebih dahulu menolak. "Aku kesini hanya sebentar, hanya ingin tahu kabarmu sekeluarga. Dan satu lagi, aku mau kamu membantuku untuk menjual rumah itu. Mungkin kamu sudah mendengar kejadian kemarin yang sempat membuat heboh sampai akhirnya rumah itu gagal terjual. Juga jangan lupa untuk mendukungku dalam pencalonan nanti," ucap Broto sembari menyunggingkan senyum antusias. Rahmi terdiam, matanya menatap lurus pada wajah sombong kakaknya. Ia tahu, bahkan menangkap ada sesuatu tersembunyi dari ucapan Broto. Tapi sampai Broto berlalu dari hadapannya, melangkah menuju mobil hitam yang terparkir di sisi jalan depan rumahnya, mulut Rahmi terkunci. Ia tak menyahuti permintaan Broto, namun dalam hati, sulutan api amarah seketika berkobar, tercermin dari sunggingan seringai tipis di sudut bibir bersamaan sorot tajam dua bola matanya. Di sisi lain, kilatan bersambung guntur bergemuruh, menandai cuaca sore. Tak lama, awan hitam yang saling berkejaran akhirnya berkumpul di langit barat, mengawali suasana gelap dan tumpahan air bening yang membasahi bumi. Seketika hawa dingin menyelimuti, menyapu kulit setiap penduduk desa, tak terkecuali tubuh lemah Rohmadi. Lamanya curahan hujan deras meninggalkan kesejukan menusuk, beriring gemericik tetesan air dari atap genteng rumahnya setelah mereda.
Dirinya yang baru saja mengawali satu penderitaan mencoba bertahan dalam gigil kedinginan. Matanya mengedar, mencari dan berharap kemunculan istrinya agar bisa membantu menutupi tubuhnya dengan selembar selimut. Akan tetapi, sampai beberapa lama, tak ada siapapun yang muncul untuk membantu Rohmadi saat itu juga. Ingin sekali melihat kedua anaknya. Sedari pagi hingga malam, ia tak melihat, bahkan mendengar suara mereka. Hal itu mengundang kekhawatiran dalam benak, tapi memikirkan keadaannya sendiri, ia hanya mampu menangis dalam hati, seraya mengutuk Rahmi. Entah berapa menit, jam, ia terhanyut dalam kesedihan, sampai akhirnya terbuyarkan oleh satu suara derap langkah, membangkitkan harapannya. Terlepas dari hawa dingin, bola mata Rohmadi seketika bergeser ke samping, melirik ke pintu, setelah memastikan jika langkah kaki yang terdengar menuju kamarnya. Tak berapa lama, derit pintu terbuka mengawali mata Rohmadi, melihat sosok wanita masuk yang tak lain adalah Rahmi. Sapaan aroma wangi Kamboja sejenak menyengat. Penciuman Rohmadi seketika lenggokkan tubuh istrinya mendekat, membuat jantungnya berdegup kencang, menahan amarah bercampur takut. Lembut terpancar dari tatapan Rahmi, tapi sangat mengerikan dirasa oleh Rohmadi. Apalagi semenit kemudian, ketika juluran jari-jari tangan kiri Rahmi menyentuh, mengelus pelan kening dan wajahnya, ketakutan Rohmadi seolah meletup. "Malam ini akan kumulai, Mas. Kamu tenang saja, pengorbananmu tak akan sia-sia," bisik Rahmi pelan di telinga kiri Rohmadi. Hawa dingin yang tadinya dirasa menyusup sampai ke tulang-tulang oleh Rohmadi seketika berubah. Kini perlahan dan sedikit demi sedikit, buliran bening keluar dari pori-pori kulitnya, menandakan jika suasana dirinya telah berganti panas setelah mendengar kalimat yang sangat dimengerti olehnya. Rahmi sendiri setelah berbisik membalikan tubuhnya dan melangkah keluar. Sebentar kemudian, ia kembali seraya membawa sebuah bejana berbentuk tampir berisi penuh perlengkapan sesaji. Rahmi duduk bersimpuh, meletakkan sesaji di sudut kamar sebelah kiri dan menatap beberapa batang dupa yang ia letakkan di tengah-tengah untayan bunga 3 warna. Selembar kain putih kemudian Rahmi hamparkan hingga menutupi sebagian sesaji. Sebelum satu persatu batang dupa ia bakar, kemeluk kepulan asap dupa lantas memenuhi ruang kamar, membuat Rohmadi yang sejak awal melihat dengan melirik semua yang dikerjakan Rahmi, merasakan dadanya sedikit tersesak oleh harum dupa yang sebenarnya ia tak suka. Kembali Rahmi berdiri setelah berhasil membakar seluruh dupa, berjalan perlahan mendekati lemari di sebuah ranjang tempat Rohmadi terbaring. Satu pemandangan aneh memunculkan ketakutan tersendiri dalam jiwa Rohmadi, manakala ia melihat Rahmi menanggalkan satu persatu pakaiannya, hingga sampai Rahmi tak lagi tertutup sehelai benang. Rohmadi mendadak merasakan satu terpaan angin panas membalur sekujur tubuh. Tak sampai di situ, di saat Rohmadi mengerang lirih, memejamkan matanya demi melawan hawa panas, tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyentuh bagian vitalnya. Sontak, Rohmadi pun membuka mata, terperangah dengan sosok Rahmi yang sudah berada di sampingnya dengan balutan kain kemben sebatas dada. Rohmadi lagi-lagi tersentak tanpa daya, kala sentuhan di alat vitalnya berasal dari elusan tangan Rahmi yang menelusup ke dalam satu-satunya kain sarung membalut antara lutut dan sebatas perut dengan corak kotak-kotak. Ringis kesakitan sejenak menghias wajah Rohmadi saat dirasakan sesuatu mengalir dan keluar dari alat vitalnya. Namun hal itu tak membuat Rahmi yang berubah dingin menghentikan tangannya, sampai akhirnya kala Rohmadi merasakan sakit luar biasa, barulah Rahmi berhenti dan mengeluarkan tangannya. Lumuran darah dan nanah yang tergenggam di tangan Rahmi sangat jelas di mata Rohmadi. Meski ia masih terengah-engah dalam kesakitan, dirinya tahu bahwa darah dan nanah itu dari dalam tubuhnya. Namun ia belum mengerti untuk apa Rahmi mengambilnya. Astagfirullah. Tapi tak berselang lama, batin Rohmadi meronta melihat apa yang akan dilakukan oleh Rahmi.
Sepintas Rohmadi berusaha menggerakkan seluruh tubuhnya, mencoba untuk mencegah Rahmi yang saat itu tengah mengambil selembar kain putih yang ia hamparkan di atas sesaji. Akan tetapi, sekuat apapun Rohmadi berusaha, hanya sia-sia. Kini ia hanya bisa meneteskan air mata sembari melihat tangan Rahmi menuliskan sebuah nama di kain putih sambil bergumam melantunkan bait mantra. Ratusan detik, puluhan menit berlalu. Dendang suara Rahmi terhenti tepat setelah ukiran sebuah nama selesai tergores pada kain putih dengan tinta darah dan nanah. Suasana pun berganti hening, mengiringi tangan Rahmi yang menggulung kain putih dan meletakkannya di atas batang dupa berjejer yang telah mengepulkan asap wangi. Beberapa saat gulungan kain itu terbungkus kepulan asap dupa yang kemudian menjadi kobaran api kecil membakarnya. Namun aneh, meski sedikit lama gulungan kain itu terbakar, tapi Rahmi seperti tak merasakan panas pada tangannya yang memegang di dua ujung, hingga kobaran mereda dan kain menjadi abu hitam. Suasana kamar kembali menjadi riuh oleh suara gema tetabuhan kenong bersahutan. Walaupun tak ada nyanyian sebagai pengiring, tapi Rohmadi merasakan sesuatu berbeda. Hal itu pun akhirnya terjawab dengan kemunculan satu sosok bertubuh gemuk dan bermata hitam. Sosok itu berdiri di hadapan Rahmi, melototkan bola mata hitamnya dan membuka mulut yang tak berrahang. Rasa ngeri dalam diri Rohmadi semakin memuncak, yang tak hanya melihat kengerian pada wajah sosok itu. Ia pun teringat dengan satu kejadian, di mana saat sebelum ia tercelakai, sempat melihat juntayan rambut hitam memanjang tanpa tahu sosok pemiliknya. Dan kini, dengan sangat jelas, matanya melihat wujud dari pemilik rambut panjang beraroma barus itu. Nyang Kurnyowo mengambil nyawa dimulai malam ini. Tidak boleh gagal karena telah menumbalkan darah dan nanah. Satu ucapan dari bibir Rahmi ketika menandai kepergian sosok itu menjadi kepulan asap hitam tipis yang keluar menembus atap. Tepat di saat itu, Rohmadi merasakan tubuhnya seperti tertarik. Urat dalam tubuhnya mengencang, membuatnya melototkan mata sembari menganga. Rasa sakit teramat luar biasa kembali dirasakan Rohmadi. Tubuh tanpa daya miliknya seketika mengejang kuat. Otot-otot tubuhnya menonjol, berasa ingin keluar menembus kulit. Puluhan menit Rohmadi mengalaminya. Nafasnya tersengal, geramanya tertahan di tenggorokan. Sebelum akhirnya satu hentakan bagai sebuah sengatan listrik menjalari hingga mengangkat sedikit tubuhnya dan sebentar kembali terhempas. Rohmadi benar-benar merutuk, namun lagi-lagi hanya lelehan air mata yang bisa mewakili. Sesaat setelah mengalami hal luar biasa itu, atau tepat di sela-sela dengusan nafas tak teraturnya, tiba-tiba telinga Rohmadi berdengung hebat. Ia pun memalingkan wajah ke samping kanan dan kiri demi menahan rasa sakit pada gendang telinganya, sampai pada satu suara jeritan melengking terdengar nyaring, mengakhiri dengungan pada indera pendengarannya. Setelah sedikit mampu mengatur nafas, Rohmadi terhenyak diam, bermandikan keringat. Perlahan, ia memejamkan mata, mencoba untuk tak percaya pada apa yang baru saja ia alami. Tapi hal itu gagal, sebab kini bukan lagi jerit menyayat dari suara wanita yang entah milik siapa yang menghias telinganya, melainkan tawa ngikik dari sebelah tempatnya berbaring yang tak lain adalah tawa Rahmi. "Terima kasih, Mas. Maafkan aku bila ini membuatmu kesakitan. Tapi ini kulakukan demi harga diri keluarga kita, demi anak-anak kita kelak, supaya tak ada lagi yang berani merendahkan." Tak mampu menyahut, hanya lelehan air mata yang deras dari Rohmadi saat ucapan Rahmi membisik di telinga kirinya. Ia kemudian perlahan memalingkan kepalanya, memberanikan diri menatap wajah Rahmi yang telah berada di tepian ranjang sisi kiri. Putih dan begitu dingin saat itu wajah Rahmi tampak di mata Rohmadi, seperti menggambarkan satu kebengisan terkandung di dalamnya, membuat Rohmadi tak mampu berlama-lama melihat. Selang beberapa saat, Rohmadi memaksa matanya terpejam. Ia ingin melupakan rasa sakit dan kengerian yang baru saja dia alami. Doa-doa terus ia lantunkan meski dalam hati
berharap ia mampu dan mendapat pertolongan dari Sang Pencipta. Semakin lama, Rohmadi pun terlelap. Bersambung. Tinggal 2 part lagi ya teman-teman. Sabar, dan pasti ini tamat, insya Allah. Doakan saja ya, semoga saya bisa membacakannya tanpa halangan dan selalu sehat. Saya pamit teman-teman. Terima kasih Mas Kalong @cerita_setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.